Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capiokhion Ramadan. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan internet. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian jaringan internet. Jadi, apa sih itu jaringan internet itu? Menurut Alan menjelaskan, internet bahwa internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling berhubung satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan mengeluarkan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah internet protokol atau IP, serta Authentication Protocol atau TCP. Protokol sendiri lebih lanjut didefinisikan oleh Alan sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau lebih komputer dapat saling bertukar informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta yang mempengaruhi kecepatan internet. Internet mempunyai kecepatan akses yang tidak selalu stabil, yang disebabkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi akses internet tersebut. Internet bisa dengan cepat mengirim data atau bahkan menggunakan detik saja. Namun, kecepatan ini juga bisa sangat lambat, bahkan sampai berjam-jam. Berikut fakta-fakta yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Yang pertama, komputer atau laptop. Karena komputer mempunyai perangkat yang terdiri dari RAM, hard disk, dan prosesor yang mempunyai peran penting dalam sistem kerja komputer tersebut. Jika salah satu perangkat tersebut mempunyai kecepatan rendah, dapat mempengaruhi akses internet yang menjadi lambat. Yang kedua, bandwidth. Semakin besar bandwidth yang digunakan, maka semakin cepat pula kecepatan akses internet. Ketiga, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi mempunyai beberapa macam, yaitu CDMA, GSM, GPS, HSDPA, 3G, 4G, 5G, dan lain telepon. Kecepatan jaringan internet paling rendah adalah lain telepon, sehingga Anda dapat menggunakan jaringan yang lebih tinggi seperti GSM agar kecepatan download dan upload lebih cepat. Yang keempat, ada jumlah pengguna. Saat pengguna mengakses internet secara bersamaan, kecepatan akses internet akan sangat lambat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan internet. Jenis-jenis jaringan internet dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan jangkauan geografis, distribusi sumber informasi atau data, dan media transmisi data. Mari kita bahas satu persatu. A. Berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama, Home Area Network atau HAN. Jaringan ini hanya mencakup satu buah rumah saja. Salah satu contoh dari jaringan ini adalah ketika memasang televisi berlangganan yang dilengkapi dengan internet. Biasanya jaringan tersebut dihubungkan dengan suatu router yang ditempatkan di dalam rumah. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan yang dibatasi area yang relatif kecil dari area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sekolah-sekolah dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung dan dalam satu kota atau kota yang berada pada jangkauan. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, dan lain-lain. Yang B. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Pertama, pada jaringan ini terdapat sebuah komputer server dan satu atau lebih komputer klien. Komputer server bertugas sebagai sumber informasi atau data, sedangkan komputer klien bertugas sebagai perantara dalam pengakses informasi atau data dari komputer server. Selanjutnya, jaringan distribusi. Sebenarnya jaringan distribusi tidak berbeda jauh dari jaringan terpusat. Beda dari kedua jenis jaringan ini. Jaringan ini adalah jaringan distribusi terdiri atas beberapa jaringan terpusat. Dalam jaringan ini, beberapa komputer klien dan server berhubung menjadi satu yang membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Yang C. Media
berdasarkan media transmisi data yang digunakan. Yang pertama, jaringan berkabel atau wireless network. Seperti namanya, jaringan berkabel atau wireless network adalah sebuah jaringan yang menggunakan media kabel sebagai transmisi atau pengiriman data. Ada banyak jenis kabel yang bisa digunakan untuk jaringan ini, tetapi kabel UTP dan kabel fiber optik adalah kabel yang paling banyak digunakan saat ini. Selanjutnya, jaringan kabel atau tanpa kabel atau wireless network. Sudah jelas bahwa jaringan ini tidak menggunakan media kabel dalam pengiriman data dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya. Yang ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal data antar komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat yang bernama wireless adapter agar bisa mengirim dan menerima data yang dikirimkan oleh komputer lain. Kemudian saya juga akan membahas mengenai dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah dampak positif dari penggunaan internet. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam genggaman HP. Berbeda dengan zaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi. Selanjutnya, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Hal ini juga dirasakan bagi kita selaku mahasiswa. Ada banyak informasi, bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif. C. Mendapatkan sarana hiburan. Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang bisa digunakan di internet, baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di YouTube, mendengarkan lagu di Spotify, dan lainnya. Berikut ini adalah dampak negatif dari penggunaan internet. A. Terjadinya cyberbullying. Hal ini terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan. Kemudian, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat di internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.